Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Haji Santoso. Di sini saya selaku mahasiswa dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa yang telah saya dapatkan sedikit, tidak banyak, apa yang saya pahami seperti itu dari dosen pembimbing saya yang ahli dalam bidang ini, yaitu Pak Syarif Tayyib. Beliau adalah orang yang insya Allah menguasai dalam terapi ini. Jadi di dalam pembahasan kali ini saya akan membawakan sedikit tentang terapi self. Jadi self itu adalah spiritual emotional freedom therapy. Jadi ini adalah mengatasi masalah dengan cepat dan sangat mudah yang bisa kita lakukan kepada diri kita sendiri seperti itu. Apa sih fungsi dari self terapi self ini atau spiritual emotion freedom therapy ini? Sekiranya di sana ada 4 manfaatnya. Yang pertama tentunya yang sangat kita inginkan adalah kita itu sangat mengalami banyak masalah. Jadi cara mengatasi masalah dengan terapi ini. Terus yang kedua itu adalah kita itu lebih bahagia seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah kita itu insya Allah merasa beruntung, atau memang kita itu lebih beruntung atau sukses seperti itu. Yang keempat adalah memberikan manfaat kepada orang lain seperti itu, atau greatness. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman juga penasaran ya, bagaimana caranya kita mengatasi masalah menggunakan terapi ini agar mendapatkan sekiranya 4 manfaat tadi. Jadi teman-teman bisa mengetahui, misal kita nih lagi sakit dalam tubuh kita nih, bisa banyak kan penyakit kita. Kita ambil contohnya di paru-paru kita. Nah, di paru-paru ini, bukan paru-paru, di bagian jantung. Nah, ini kita tarik 45 derajat ke sini, ya sekitar sini. Nah, bagian di sini ini kita unyel-unyel, kata Bapak Tayyib. Tahu kan unyel-unyel teman-teman? Jadi unyel-unyel itu kita diputar, anggap aja diputar-putar. Nah, ini kita rasakan sakitnya. Bagian mana diri kita yang sakit. Oh ya teman-teman, jangan jangan melawan arah jarum jam ya. Jangan begini, tapi mengikuti arah jarum jam. Nah, kita unyel-unyel. Dalam pikiran kita ini, kita cari mana yang sakit, dan kita rasakan mana yang sakit. Terus kita harus meyakini Allah akan menyembuhkan kita, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi saya kayaknya lagi merasa sakit di sebelah sini ya teman-teman. Terus teman-teman, bagaimana selanjutnya? Jadi di dalam diri kita nih sebenarnya terdapat 300 lebih. Pemahaman saya seperti itu. Terus tetapi ada 9 titik, yang dimana 9 titik itu ibaratkan lampu. Rumah kita kan gede, tapi di lampu ini dapat menerangi semuanya. Jadi kalau lampu itu terang, maka terang semuanya gitu. Jadi di dalam diri kita ini terdapat sekitar ada 9 titik. Yang pertama itu di sini ubun-ubun. Habis itu kita bergerak ke sini. Habis itu kita ke sini 3. Habis itu di bawah kelopak. Bawah kelopak teman-teman 4 ya. Habis itu di bawah pangkal hidung, di sini maksudnya. Habis itu di bawah ini, di bawah bibir kita.
4 ya. 6 ya. Habis itu kita pegang di sini kita, terus kita tarik 45 derajat. Di pangkal sini. Iya, di pangkal sini ya, teman-teman. Sorry. Yang ini tadi penentuan titik awal ya. Di sini. Habis itu kita ke bawahnya ketiak. Kita ukur sekitar segini, sorry teman-teman. Segini di bawahnya. Nah, habis itu di bawah dada. Selanjutnya teman-teman bisa praktekkan ini pakai dua telunjuk dengan ibu jari kita. Yang pertama teman-teman di sini ya. Nah, di sini ketuk-ketuk seperti ini. Ya, seperti itu. Sambil mengucapkan kalimat sugesti kita. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho dengan sakit ini, dan saya pasrahkan sakit ini kepadamu. Seperti itu ya teman-teman. Terus saya yakin engkau akan menyembuhkan sakit ini. Terus teman-teman begini, sambil dirasakan, sambil diyakini. Teman-teman harus yakin Allah itu akan menyembuhkan penyakit kita. Seperti ini. Sekiranya cukup, kita pindah. Teman-teman masih ingat enggak yang tadi saya bilang? Habis ini adalah ke pangkal alis yang di sini. Tetap mengucapkan kalimat yang tadi. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho dengan sakit ini, dan saya pasrahkan sakit ini kepadamu. Saya yakin engkau akan menyembuhkan sakit ini. Seperti itu ya teman-teman. Terus sampai sekiranya cukup. Terus dipangkal. Kita ambil kanan dulu ya teman-teman. Ulangi lagi. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho dengan sakit ini, dan saya pasrahkan sakit ini kepadamu. Terus kita buat seperti ini. Habis itu teman-teman ke bawah mata dengan ucapan yang tadi. Sekiranya cukup, teman-teman pindah. Teman-teman juga harus ingat ya. Ya Allah, saya ikhlas. Jangan lupa itu kata-katanya. Saya ridho dengan sakit ini. Saya pasrahkan sakit ini kepadamu. Saya yakin engkau akan menyembuhkannya. Seperti itu ya teman-teman. Habis itu di sini teman-teman, dengan ucapan yang tadi. Habis itu di sini, yang lilin ini ya, itu pakai tangan ini ya teman-teman, biar lebih mudah. Kalau sekiranya cukup, terus pindah ke bawah ketek yang saya bilang di sini. Cara mengukurnya seperti itu ya teman-teman tadi, pas di bawahnya sini. Habis itu sekiranya cukup, teman-teman pindah ke bawahnya dada. Nah, dengan ucapan seperti yang tadi. Habis itu kita pindah ya teman-teman ke sebelah kanan dengan ucapan yang sama. Habis itu sini, sini, sini. Kita pindah ke sebelah kiri, sorry teman-teman. Tadi sebelah kanan, sebelah sini. Habis itu ini. Terus di bawah dada kita seperti ini. Nah, setelah kita melakukan proses tadi teman-teman sekarang ambil nafas selanjutnya. Ingat, di dalam pikiran kita fokus kepada sakit kita. Kalau saya tadi sakit sini, di dalam hati kita yakin Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Seperti itu teman-teman. Di dalam tarikan nafas kita rasakan Allah itu akan penyakit itu akan terangkat. Ketika kita buang, penyakit itu ikut keluar bersama napas kita. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa teman-teman juga ulangi sekitar mungkin 3 kali sudah cukup ya. Teman-teman tarik napasnya lagi.
terus keluarkan dengan sugesti yang saya berikan tadi. Dan jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Jadi kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Setelah itu kita rasakan perubahan apa yang ada dalam diri kita. Jadi kalau seandainya perubahan itu tidak nampak atau tidak kita rasakan, berarti kita ada yang salah dalam teknik yang kita lakukan tadi. Mungkin kita kurang fokus atau kurang khusyuk, banyak hal ya seperti itu. Tapi ini mungkin ketika kita melakukan sekali dua kali mungkin belum berhasil, karena kita harus menyesuaikan dengan cara kita harus fokus, kita harus teliti, kita harus pasrah, benar-benar pasrah gitu. Bukan cuma pasrahnya coba-coba doang gitu, tidak ya teman-teman. Tapi memang benar-benar pasrah kita melakukan terapi ini seperti itu. Jadi ketika teman-teman itu tidak merasakan dampak positif dari terapi ini, maka mungkin teman-teman masih kurang dalam memaknai apa itu ikhlas, apa itu pasrah seperti itu teman-teman, apa itu khusyuk seperti itu. Jadi selanjutnya saya akan memberikan sedikit lagi tentang apa yang saya dapatkan dari guru besar kita. Guru, maksudnya guru besar itu guru yang sangat berjasa gitu bagi saya gitu. Jadi di sini saya akan membawakan sedikit tentang loving kindness therapy. Jadi di sini yaitu mengajak orang untuk lebih baik seperti itu. Terapi ini bisa kita lakukan kepada orang-orang tersayang. Mungkin di sini saya punya saya salah satunya mengajar kepada anak TK seperti itu. Anak ini nakal banget, bukan TK sih, saya juga ada murid les SD itu. Anak ini bandel banget. Nah, terapi loving kindness terapi ini kita bisa berikan kepada anak kita yang kita anggap nakal tadi. Di sini saya mendapatkan tiga cara. Yang pertama itu kita itu bicara dari hati ke hati. Jadi yang pertama itu berhenti bicara. Yang kedua itu ungkapkan rasa sayang kita kepada di dalam hati kita sampai bergetar serta menangis. Seringkali kan teman-teman juga sering merasakan kalau kita itu merasakan cinta banget sama seseorang, kita itu tanpa sadar menangis. Nah, ini yang bisa kita praktekkan untuk dalam terapi loving kindness terapi ini. Sorry ya teman-teman, dalam loving kindness terapi ini. Jadi kita rasakan anak saya ini nakal banget, ya Allah. Kalau anak ini nakal banget, gimana besarnya nanti, ya Allah. Sampai diri kita itu menangis, ya Allah pintarkanlah dia, ya Allah rubahkanlah dia, ya Allah. Terus jangan lupa ya, spiritual itu sangat penting teman-teman. Yang ketiga, gosok punggung kalau dia laki-laki kan, supaya menjaga juga. Gosok di bagian di sini punggung 3 kali. Habis itu kalau kita sama-sama laki-laki, kita pakailah dadanya. Tapi kalau mungkin murid kita perempuan lebih sopannya, mungkin kita gosok belakangnya. Jadi setelah melakukan loving kindness therapy ini, kita usap. Kalau murid kita itu perempuan, alangkah lebih sopannya ketika kita mengusap punggungnya kita usap 3 kali usapan. Terus kalau dia laki-laki, kita usap bagian dadanya seperti ini teman-teman. Setelah itu kita pijit bagian kakinya, bagian kaki. Terus yang terakhir kita peluk orang yang kita sayang tadi, peluk dan rasakan gitu, peluk serta dalam hati kita tuh kita sayang banget sama dia gitu. Serta terapi ini dilakukan sampai anak itu benar-benar mengalami perubahan seperti itu teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Pasti dalam penyampaian saya ini banyak kelirunya, tetapi apabila Anda, teman-teman semuanya itu mau belajar lebih banyak dan insya Allah paham, nanti saya kirimkan link deskripsinya ke dalam
bagian YouTube, bagian bawah YouTube saya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, di sini saya mohon maaf, saya undur diri. Saya ucapkan juga terima kasih yang telah menyaksikan. Semoga ini dapat bermanfaat, serta terima kasih saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita, Ustadz Tayyib. Semoga beliau selalu dan selalu diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menjalani segala aktivitasnya, teman-teman. Kita doakan sama-sama ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.